latar belakang dalam penelitian dengan judul Dari Harapan ke Beban, Analisis Mixed Method terhadap dampak psikososial dan stres finansial pinjaman online di Jakarta. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi finansial telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan pinjaman online atau pinjol, terutama di kota besar seperti Jakarta. Meskipun awalnya dipandang sebagai solusi finansial, penggunaan pinjol justru seringkali berujung pada tekanan psikososial dan stres finansial bagi peminjam. Akibatnya, seringkali menjebak peminjam dalam siklus utang yang berujung pada stres finansial, penurunan kualitas hidup, serta masalah kesehatan mental dan sosial. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak psikososial serta mengukur tingkat stres finansial dan pinjol di Jakarta, serta 1. Menganalisis resiko dan dampak psikososial pinjol terhadap kesehatan peminjam di pasca era pandemi. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memperburuk kondisi finansial dan mental peminjam. Dan 3. Memberikan rekomendasi kebijakan dan solusi untuk melindungi peminjam yang rentan. Kebaruan, pandangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat dengan UMKM harus memahami karakteristik platform P2P lending dalam memilih pinjaman online yang tepat sesuai kebutuhan. P2P lending mengatakan bahwa masyarakat high income sangat memahami tentang pinjaman online sehingga lebih bijak dalam pemakaiannya. Namun sebaliknya, ancaman yang dirasakan dari P2P lending dipengaruhi oleh persepsi tingkat keparahan, kerentanan, dan toleransi risiko yang dirasakan, sehingga diperlukan penyedia program edukasi mengenai penggunaan P2P lending. Masalah kredit macet yaitu masalah perencanaan keuangan yang kurang baik maupun penggunaan pinjaman yang tidak pada tempatnya menjadi semakin meningkat akibat dari penggunaan layanan P2P lending dan pay later, terutama di kalangan pengguna generasi Y dan generasi Z. Maka, diperlukan peningkatan literasi keuangan dalam meminjam melalui pinjaman online karena menghadapi risiko lebih tinggi, tingkat suku bunga yang tinggi dan tidak transparan, serta kasar dan mengintimidasi. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pada umumnya peminjam online memerlukan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, peminjam online memerlukan pinjaman online karena sangat mendesak akan solusi keuangan instan menjadi alasan utama keputusan ini. Karena melihat persyaratan lebih longgar dan tidak adanya pemeriksaan riwayat kredit, sehingga platform pinjaman online menjadi lebih menarik bagi peminjam. Yang kedua, peminjam online sebagian besar peminjam menggunakan dana untuk biaya rumah tangga, sementara yang lainnya menggunakannya untuk melunasi utang yang jatuh tempo, biaya pendidikan, dan kebutuhan pribadi. Ketiga, para peminjam online merasa adanya kecemasan sering muncul, terutama saat tenggat waktu pembayaran mendekat dan dana yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban. Kreditur biasanya menghubungi peminjam bahkan sebelum tenggat waktu, terkadang lebih dari 4 panggilan sehari. Hal ini menciptakan lingkungan yang mirip dengan pelecehan, menekan peminjam untuk segera melunasi pokok pinjaman beserta bunga yang besar. Ketika pembayaran melebihi tenggat waktu, situasi menjadi lebih menakutkan karena kreditur mungkin mengunjungi tempat tinggal peminjam dan menyita harta benda untuk menagih pinjaman yang terlambat melebihi batas waktu yang ditetapkan. Keempat, dampak di dalam lingkungan keluarga harus mempertimbangkan pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang menimbulkan beban yang signifikan bagi ekonomi rumah tangga. Hal ini seringkali menyebabkan konflik dalam keluarga yang pada akhirnya membuat tetangga menyadari masalah yang sedang dialami. Hal yang menyakitkan bahkan sampai melakukan bunuh diri akibat banyaknya pinjaman yang harus dibayarkan. Dari hasil diskusi kelompok terfokus, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peminjam mengalami efek domino ketika menyadari bahwa mereka tidak hanya harus membayar angsuran, tetapi juga menanggung denda keterlambatan yang signifikan.